Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi fluidostatis, khususnya hukum-hukum dasar fluidostatis yang ketiga, yaitu hukum Archimedes. Materi fisika kelas 11. Jika ada sebuah balok atau sebuah benda, kita masukkan dia ke dalam sebuah air, maka benda atau balok itu akan terasa lebih ringan. Benarkah seperti itu? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Anton memiliki dua buah gelang yang bentuk dan ukurannya sama besar. Kemudian, Anton menimbang kedua benda itu dan ternyata ukurannya sama besar. Kemudian, salah satu gelas ini diisi dengan air. Maka apa yang terjadi? Ternyata timbangannya itu berat ke arah gelas yang tidak berisi air. Mengapa bisa seperti itu? Archimedes melakukan penyimpulan. Balok atau gelang atau suatu benda, jika kita masukkan dia ke dalam air, maka benda atau gelang tersebut seolah-olah terasa lebih ringan. Kenapa? Karena air memberikan gaya apung kepada balok atau gelang tersebut atau suatu benda tersebut. Sehingga Archimedes menyimpulkannya dengan hukum Archimedes yang berbunyi, semua benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan menerima gaya ke atas yang kita sebut dengan gaya apung. Jadi, apa saja yang menyebabkan terjadinya gaya apung? Nah, jika ada sebuah balok itu kita masukkan ke dalam air, maka air ini akan menekan dari segala arah. Baik dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Tekanan tersebut memberikan gaya dorong. Air di atas benda menekan ke bawah, dan air di bawah benda akan menekan ke atas. Jika tekanan di bawah lebih besar dari tekanan di atas, maka balok ini akan terapung. Jika tekanan di bawah lebih besar dari tekanan di atas, maka terjadilah gaya apung. Jadi gaya apung itu muncul kalau ada perbedaan tekanan. Apakah gaya apung itu bisa diukur? Bagaimana caranya? Untuk mengukur gaya apung, kita bisa menggunakan alat ukur yang disebut dengan neraca pegas. Jika kita mengambil sebuah balok, kemudian balok itu kita timbang dia di udara menggunakan neraca pegas, kita anggap hasil pengukurannya sekitar ada 6 Newton. Kemudian balok yang ditimbang dengan neraca pegas itu kita masukkan dia ke dalam air. Ternyata neraca pegas itu menunjukkan angka menjadi 4. Perbedaan berat ketika ditimbang di udara dengan ditimbang di dalam air, itulah yang disebut dengan gaya apung. Jadi gaya apung itu dapat dirumuskan dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam zat cair. Sekarang bagaimana cara mengukur gaya apung? Sebelum kita mengukur gaya apung, mari kita ukur dulu volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Jika ada sebuah benda yang bentuknya tidak beraturan, kita bisa mengukur volume dari benda tersebut dengan menggunakan gelas ukur yang berisi air. Misalkan gelas ukur ini awalnya mempunyai volume air sebanyak 20 ml. Ketika kita masukkan suatu benda yang bentuknya tidak beraturan itu ke dalam gelas ukur, maka ternyata volume air naik menjadi 23 ml. Sehingga volume benda itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Kalau dari contoh soal ini, maka volume benda itu sama dengan 3 ml. Jika ada sebuah balok, kemudian kita timbang balok tersebut dengan menggunakan neraca pegas di udara, maka balok itu mempunyai massa 7 kg. Kemudian balok tersebut kita masukkan ke dalam air yang terisi penuh. Besarnya air yang tumpah itu sama dengan gaya apung. Sehingga gaya apung atau gaya ke atas itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sehingga dirumuskan FA itu sama dengan W kali F. W itu adalah berat
fluida yang dipindahkan, di mana V itu sama dengan M kali G. M itu adalah massa fluida. Sekarang kita lihat apa saja yang mempengaruhi gaya apung. Mari kita lakukan sebuah percobaan. Jika ada sebuah batu, kemudian batu itu kita timbang dengan menggunakan neraca pegas di udara, maka berat batu tersebut adalah 40 Newton. Kemudian batu yang 40 Newton itu kita masukkan ke dalam air. Ternyata berat batu itu menjadi 20 Newton. Kemudian kita pindahkan batu tadi ke dalam air sirup. Ternyata berat batu menjadi 15 Newton. Kenapa batu yang sama ketika kita masukkan kepada fluida yang berbeda, beratnya menjadi berbeda? Ya, karena ada gaya apung. Jadi, gaya apung itu dipengaruhi oleh fluida atau cairannya. Jadi, cairan yang berbeda menimbulkan gaya apung yang berbeda. Cairan itu kita lambangkan dengan massa jenis fluida yang itu. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua. Jika ada besi pejal dan balok platisin mempunyai massa yang sama, maka bagaimana volumenya? Sama atau berbeda? Ya, berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena massa jenis besi pejal berbeda dengan massa jenis balok platisin. Nah, kalau massa jenisnya berbeda, maka volumenya pun juga berbeda. Nah, massa jenis platisin itu lebih kecil dari massa jenisnya besi pejal, sehingga volume platisin itu lebih besar daripada volume besi pejal. Jika dua buah benda ini yang massanya sama, kita masukkan dia ke dalam air, maka ternyata neraca pegas menunjukkan beratnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena ada gaya apung. Bila volume benda yang dicelupkan itu berbeda, maka besar gaya apung atau gaya ke atasnya juga berbeda. Sehingga kesimpulan yang kedua kita dapat gaya apung itu juga dipengaruhi oleh volume dari benda tersebut. Nah, tetapi jika ada besi pejal dan balok platisin, dia mempunyai volume yang sama. Kalau volumenya sama, maka massanya pasti berbeda. Kemudian kita celupkan dia ke dalam air. Bagaimana volume air yang tumpah? Apabila air yang tumpah itu ditampung, maka volume air yang tumpah itu sama. Nah, bagaimana penunjukan dari timbangan? Ternyata timbangan menunjukkan hasil yang berbeda juga, sehingga massa yang berbeda tidak mempengaruhi gaya apung. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menghitung gaya apung? Tadi kita sudah belajar bahwa gaya apung itu dipengaruhi oleh pertama adalah volume benda, volume bendanya di dalam fluida. Kemudian massa jenis zat cairnya, kemudian juga dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga gaya apung itu dirumuskan dengan Rho fluida kali G kali volume benda dalam fluida. Jika ada sebuah benda, kemudian benda itu kita masukkan dia ke dalam air, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Benda itu bisa tenggelam, melayang, atau terapung. Kapan benda itu akan tenggelam? Jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan. Kapan benda itu akan melayang? Jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis cairan tersebut. Dan benda itu akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Itu syarat benda tenggelam, melayang, dan terapung. Sekarang kita lihat penerapan hukum Archimedes. Pertama, pada kapal selam. Kapal selam memiliki alat pengatur yang dinamakan tangki pengapung. Pada saat tangki pengapung kosong, kapal selam terapung. Untuk menyelam, tangki pengapung dimuati air. Dan saat kapal ingin kembali ke permukaan, maka tangki pengapung dikosongkan kembali dengan cara memompakan udara masuk ke dalam tangki pengapung tersebut.
Yang kedua, galangan kapal. Prinsip kerjanya juga tidak berbeda dengan prinsip dari kapal selam. Pada galangan kapal juga berlaku hukum Archimedes. Galangan kapal berfungsi untuk memperbaiki kapal yang rusak atau membuat kapal baru. Dalam hal ini, permukaan galang kapal dibuat lebih luas sehingga volumenya lebih besar daripada kapal yang akan diangkat. Pada saat akan dimasukkan, galangan kapal diisi dengan air laut terlebih dahulu, sehingga turun ke dalam laut. Jadi galangan kapalnya diturunkan ke dalam laut. Setelah itu, kapal laut dapat masuk. Setelah kapal masuk, air laut yang masuk di dalam galangan kapal dipompa keluar. Dengan demikian, galangan kapal dapat naik kembali ke permukaan dengan kapal di atasnya. Dan selanjutnya kapal dapat diperbaiki. Nah, yang ketiga, prinsip Archimedes juga berlaku pada balon udara. Kita sudah tahu bahwa udara itu termasuk pada fluida. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terjadi pada fluida dapat pula terjadi pada udara. Sehingga berlakulah prinsip Archimedes pada balon udara tersebut. Bagaimana prinsip kerjanya dari balon udara? Balon udara biasanya diisi dengan gas helium yang mempunyai massa jenis lebih kecil dibandingkan massa jenis udara di sekitar balon. Kalau massa jenis balonnya itu lebih kecil dari udaranya, sehingga balon dapat bergerak naik ke atas. Nah, agar kamu lebih paham dengan hukum Archimedes, mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah balok berukuran 0,2 meter kali 0,1 meter kali 0,3 meter. Digantungkan vertikal dengan seutas kawat ringan. Tentukan gaya apung. Gaya apung dilambangkan dengan FA. Pada balok, jika A dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak, yang mana massa jenis minyak itu adalah 800 kg per meter kubik, yang B dicelupkan 2/3 bagian ke dalam air, di mana massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, mari kita buat apa yang diketahui. Ini apa yang diketahui nih? Ya, itu adalah volume. Berapa volumenya? 0,2 meter kali 0,1 meter kali 0,3 meter. Dapatlah 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanya, A-nya adalah berapakah gaya apung jika benda itu dicelupkan seluruhnya ke dalam air? Kalau begitu, volume benda dalam fluida, volume benda dalam air seluruhnya. Berarti seluruhnya sama dengan V. V itu nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika massa jenis fluidanya adalah minyak, adalah 800 kg per meter kubik. Yang B juga ditanya berapakah gaya apung, tetapi volume benda di dalam fluida hanya 2/3 bagian. 2/3 dari volume benda, di mana 2 volume benda itu adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Ini dicoret dapat 2, dapatlah 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Di mana massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Mari kita buat penyelesaiannya. Yang A ditanya berapakah gaya apung. Gaya apung itu dirumuskan dengan apa? Ya, Rho kali G kali V. Rho-nya sekarang massa jenisnya sekarang minyak, berarti Rho minyak, G volume benda dalam fluida. Rho air tadi diketahui adalah 800 kg per meter kubik. Massa G itu adalah gravitasi, nilainya adalah 10. Volume benda dalam fluida itu adalah 6 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3, di sini nolnya juga ada 3, maka ini habis. Maka dapatlah gaya apungnya itu adalah 6 kali 8, dapatlah 48. Satuannya apa? Ya, Newton. Yang B,
berapakah gaya apungnya jika dia dimasukkan 2/3 bagian dalam air? Gaya apung itu dirumuskan dengan Rho G V. Rho-nya Rho air, V-nya volume benda dalam fluida. Tadi sudah diketahui Rho-nya itu adalah 1000, G-nya adalah percepatan gravitasi nilainya 10, yang V itulah volume benda dalam fluida. Tadi sudah kita dapat 4 kali 10 pangkat min 3. Mari kita sederhanakan. 10 pangkat min 3 di sini ada 3, 1, 2, 3, habis, sehingga dapatlah gaya apungnya di dalam minyak sebesar 40. Satunya apa? Newton. Kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik. Massa jenis cairan. Massa jenis itu dinamakan Rho. Rho-nya adalah flow fluida. Itulah 0,75 gram per cm kubik. Seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume total, berarti volume benda dalam fluida yang tercelup itu adalah 0,8 dari volume benda, maka tentukan massa jenis benda. Yang ditanya berapakah Rho B. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa gaya apung itu dirumuskan dengan apa? Ya, Rho G V. Rho V-nya V fluida, V-nya itu adalah volume benda dalam fluida. Tadi kita juga sudah belajar bahwa gaya apung itu sama dengan berat bendanya itu. Berat benda itu dirumuskan dengan M kali G. M-nya massa benda, G percepatan gravitasi. Sehingga kali MB kali G sama dengan Rho F kali G kali volume benda dalam fluida. Maka G dengan G bisa kita coret, tinggallah MB. Kemarin kita sudah belajar bahwa Rho itu dirumuskan dengan M per V. Kalau begitu M itu menjadi apa? M itu adalah Rho kali V. Sehingga Rho-nya Rho benda, V-nya juga volume benda. Berarti Rho benda kali volume benda itu sama dengan Rho fluida kali volume benda dalam fluida. Rho benda ditanya, volume benda itu adalah V, Rho fluida itu adalah 0,75 gram per cm kubik. Volume benda dalam fluida itu adalah 0,8 V. Kita sederhanakan. V di sini juga ada V, maka ini bisa kita coret. Sehingga apa yang tinggal? Rho benda itu sama dengan apa? 0,75 itu sama dengan berapa pecahannya? Ya, ini 3/4 gram per cm kubik. 0,8 itu sama dengan 8/10. Kita sederhanakan, ini dapat 2, dapatlah 6/10 gram per cm kubik atau 0,6 gram per cm